Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat CKP Angkatan 8. Tugas 1.1 Adapan, koneksi materi dan kesimpulan. Saya Muhammad Basrudin. Tugas saya di SD 3 Tunggal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran terhadap pendidikan Ki Hajar Dewantara disesuaikan dengan pada zaman abad 21. Pengajaran sebagai sebagian daripada pendidikan, yang berarti proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup murid secara lahir dan batin. Pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menuntun memberikan segala kemampuan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun dan selamat dan bahagia. 2. Sedangkan pendidikan sekarang abad 21 yaitu secara kolaborasi atau kerjasama, kritis, kemampuan menjawab memiliki semua orang, refleksi berpikir yang bermakna, bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, komunikasi, proses yaitu tindakan menyampaikan pesan, kreatif, mampu seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, inovasi yaitu menemukan sesuatu hal yang baru ataupun melakukan berbagai perubahan. Yang terakhir, yang kedua yaitu well-being, yaitu kesejahteraan. Pendidikan berarti mengembangkan yang ada pada diri anak sesuai dengan ia memiliki tubuh secara utuh agar mampu memulihkan dirinya ataupun orang lain sehingga mampu mandiri. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya sebelum belajar modul 1.1 tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya dalam pembelajaran yang berpihak pada guru, hanya berpihak pada guru saja yang saya terapkan. Saat pembelajaran saya berpikir hanya yang saya pikirkan pencapaian materi kepada murid, hanya mengajar pengetahuan tertulis dan praktek saja tanpa saya terapkan melihat aspek penilaian yang lain yang berfokus pada pencapaian KKM saja. Ketika saat pembelajaran ada murid yang susah diatur, terkadang saya tersulut emosi kepada murid. Saya lebih memaksakan murid untuk melakukan pembelajaran yang harus sesuai dengan saya, praktek ataupun melihat buku sesuai media video tanpa memikirkan murid. Terkadang saya berpikir, apakah murid saya sudah memahami pembelajaran yang saya lakukan, atau sebaliknya, saya selalu minta untuk menghafal materi saja tanpa melihat murid dapat dipahami dengan sepenuhnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, terbuka pemikiran dan pengetahuan perilaku saya, yaitu dalam pembelajaran selama ini tidak baik yang terapkan untuk kelangsungan hidup murid. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya penilaian pengetahuan saja, tetapi meliputi berbagai aspek penilaian yang harus diterapkan pada penilaian aspek pembelajaran, yaitu secara kognitif, yaitu pengetahuan, afektif atau perilaku atau sikap, psikomotor yaitu perilaku
gerakan fisik seperti spiritual, yaitu seperti kepercayaan atau berdoa atau menurut kepercayaan masing-masing. Sosial, yaitu perilaku yang patut, aturan disiplin, jujur, percaya diri. Dan yang terakhir yaitu budaya, yaitu penilaian sesuai budaya yang tanpa menghilangkan ciri khas daerah tersebut. Murid bukan menjadi objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid punya gaya sendiri, memiliki pendapat, berkreasi sesuai kemampuannya berdasarkan gaya ngajar ataupun model pembelajaran yang digunakan. Guru hanya menjadi pendukung dalam pendidikan pembelajaran. Guru hanya mempunyai rasa ikhlas dan penuh kesabaran dan serta tulus. Guru harus bisa memahami sifat dan karakter murid. Dilahirkan unik beragam murid sesuai dengan kelemahannya dan kelebihannya masing-masing. Berikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru harus bisa, guru harus apa yang dapat segera Anda terapkan. Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari tentang pendidikan dan pengajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya telah menyadari bahwa pembelajaran selama ini saya lakukan tidaklah baik. Maka dengan pengetahuan pembelajaran 1.1 ini mulai terbuka, yang saya terapkan di kelas yang sesuai dengan cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mempersiapkan, merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk dipahami oleh murid serta menggunakan metode yang berpihak pada murid. Saya akan menerapkan pendidikan abad 21 secara yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada zaman sekarang, yaitu kolaborasi, kritis, berpikir kritis, reflektif, komunikasi, dan kreatif, serta inovasi, dengan tujuan memperdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut pada murid, tetapi menuntun. Ini menjadi ketentuan utama bagi seorang guru agar dalam budi pekerti yang baik kepada murid menjadi contoh panutan keteladanan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menjadi seorang pendidik, kita harus bisa mengenal karakter murid, latar belakangnya, serta menjalin komunikasi yang baik. Salam guru hebat CGP Angkatan 8, Ibu Nofti Dewita SPD MSI sebagai fasilitator, Ibu Evi Febrianti sebagai pengajar praktek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga jadi manfaat untuk kita semua.